Di saat dunia semakin gelap oleh konflik dan ketidakpastian, tanda-tanda yang dahulu hanya kita dengar dalam kajian kini terasa semakin nyata. Dari tanah Syam yang berdarah, panji-panji dari timur yang bergerak, hingga kabar tentang turunnya Nabi Isa dan kemunculan Imam Mahdi. Semuanya seakan bukan lagi sekadar cerita, melainkan rangkaian peristiwa yang perlahan mendekat. Di tengah pusaran sejarah besar itu, sebuah pertanyaan menggema. Di mana posisi kita? Benarkah ada peran besar yang telah dipersiapkan bagi negeri ini? Benarkah merah dan putih pernah disinggung dalam isyarat akhir zaman? Inilah kisah tentang pertarungan hak dan batil, tentang harapan di tengah kehancuran, dan tentang kebangkitan yang mungkin lebih dekat daripada yang kita bayangkan. Saksikan video selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup ini adalah pertarungan antara hak dan batil. Innama hayatuna hadhi asiratun bainal haqqi wal batil. Hidup kita ini adalah pertarungan antara hak dan batil. Betul? Pertarungan antara hak dan batil. Berbicara pertarungan ibarat perlombaan. Yang ditunggu-tunggu babak penyisihan, babak semifinal apa babak final? Babak final. Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Karena babak final menentukan yang menang dan yang kalah. Betul? Yang menang dan yang kalah. Sepakat? Kalau babak final yang ditunggu-tunggu dan menentukan yang menang dan yang kalah, kira-kira pemain yang diturunkan, pemain ecek-ecek, pemain cadangan apa pemain yang terbaik? Yang terbaik. Rasulullah SAW, makhluk Allah yang terbaik, diciptakan pertama kali, dilahirkannya di babak final, pertarungan antara hak dan batil. Untuk membuktikan kualitas beliau sebagai makhluk Allah yang terbaik. Dan untuk membuktikan bahwa Islam adalah fitrah manusia. Jadi bukan Nabi Adam yang pertama Allah ciptakan. Tapi yang pertama dilahirkan adalah memang Nabi Adam secara fisik. Tapi diciptakan bukan Nabi Adam. Saya sampaikan tadi, jauh sebelum langit dan bumi diciptakan. Ya. Nabi Muhammad SAW namanya sudah tercantum di arsy Allah. Nabi Adam belum disebut. Tapi perbedaan pendapat silakan. Itu pendapat saya dan itu keyakinan saya. Betul? Yang kedua, itu yang kedua. Yang ketiga, silakan buka dalam kitab Sahih Muslim Syarah Syekh An-Nawawi, Kitabul Fadail. Bab fadlu Nabi Muhammad SAW min sariyal khadaik. Bab keutamaan Rasulullah memberikan semua makhluk. Apa kata Rasulullah SAW? Ana sayyidul anbiya, sayyidu walidi amdama yaumil qiyamah. Aku adalah pemimpin umat manusia pada hari kiamat, bukan Nabi Adam. Bahkan kewajiban Nabi Adam kalau bertemu dengan Rasulullah SAW adalah menjadi umatnya. Buka silakan, pelajari Quran surat Ali Imran ayat 81-82. Semua Nabi wajib mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Lau kana Musa wa Isa hayyan. Andai kata Musa ada di sana, Isa bin Maryam ada di sana, Allah tidak akan melapangkan urusan hidup mereka. Hatta yasbi'an. Sampai mereka mengikuti aku, mengikuti sunnahku. Sesat kalau mereka tidak mengikuti aku. Allahu Akbar. Termasuk Nabi Adam. Jadi siapa yang lebih dulu Allah ciptakan? Halo? Pak Oh lagi pegang HP. Baik, Bapak. Biar ditampakkan ininya saja Pak, ditampakkan slide-nya saja. Alhamdulillah. Inilah wajah pertarungan hak dan batil. Awal mulanya seperti apa? Kenapa ada pertarungan antara hak dan batil? Alhamdulillah. Gambar ini saya buat dari tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat ke-30. Ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, ingatlah ketika Allah berfirman pada para malaikat, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Para malaikat menjawab, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Begitu ya. Sementara ada respon dari Allah, jawaban dari Allah pada para malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ya, sungguh indah Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini. Sebagaimana penjelasan dari Rasulullah kemudian diterjemahkan oleh kepada para sahabat, ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas. Sekarang kita lihat penafsiran dari Ibnu Katsir. Ai ini a'lamu minal maslahati rajihah fi halqi hadas sanaf.
Sesungguhnya aku lebih tahu daripada kemaslahatan yang terkandung dengan jelas dari penciptaan makhluk yang satu ini. Alal maqasidil lati dzakartumuha, dzakartuma, apa yang telah maksud yang kalian pertanyakan tadi, ma la ta'lamuna antum, sesuatu yang tidak kalian ketahui. Fa ini sajala fihimul anbiya, aku akan melahirkan dari mereka anak cucu para nabi dan rasul. Wa ursilu fihimur rusul, aku akan mengutus daripada mereka para rasul. Wa yujadu fihim as-siddiqun wasyuhada, kalian akan menemukan dari mereka siddiqun dan syuhada. Terus, nah saya gambarkan seperti ini biar cepat. Innakum ya malaikati la ta'lamuna li'anni nisabasu min ibni adama al-anbiya rusul rijalil mukhtarin alladzina a'taituhumur risalah. Mereka adalah laki-laki istimewa, laki-laki pilihan yang terbaik yang aku berikan pada mereka risalahku. Liyaqdu ibadi fid dunya hatta yasluku hadas siratal mustaqim. Mereka adalah laki-laki pilihan yang aku beri wahyu pada mereka untuk menuntun hamba-hambaku akan ada dalam siratal mustaqim sehingga hidup mereka berakhir di surga. Kalian malaikatku tidak tahu aku akan melahirkan dari mereka anak cucu Adam para siddiqin alladzina yusaddaquna risalatal anbiya'i wal mursalin wa yasaddaqu risalatihim. Mereka orang-orang yang membenarkan kenabian dan kerasulan mereka sekaligus membenarkan risalah yang mereka bawa. Kalian malaikatku tidak tahu aku akan melahirkan dari anak cucu Adam itu syuhada, orang-orang yang berjuang di jalanku sampai titik darah penghabisan mereka. Kalian malaikatku tidak tahu aku akan melahirkan dari anak cucu Adam itu para solihin, orang-orang yang membuktikan iman dalam hati mereka dengan kebijakan lewat mulut, lewat lisan, tangan dan perbuatan mereka. Kalian malaikatku tidak tahu ketika kenabian itu nanti berakhir pada masa kekasihku nanti umatku ketika aku lahirkan, maka akan aku utus para ulama yang akan mewarisi risalah para nabi dan rasul itu. Kemudian malaikatku, kalian tidak tahu aku akan melahirkan dari anak cucu Adam kaum mukminin, orang-orang yang membangun konsep hidup dan kehidupan mereka alal i'tiqadi bi, atas keyakinan kepadaku sebagai Tuhan pencipta mereka. Kalian malaikatku tidak tahu aku akan melahirkan kaum muslimin, orang-orang yang totalitas berserah diri kepadaku, menyerahkan urusan hidupnya padaku. Dan kalian tidak tahu malaikatku, kalau di akhir nanti aku akan melahirkan dari mereka ke sini apa ke sini? Dan yang ini orang-orang yang terbaik yang aku pilih untuk memenangkan dinku atas agama-agama yang ada selain itu. Liyuzhirahu 'ala dini kullih. Ya, bahkan akan aku tangguhkan salah satu nabi terbaikku Isa bin Maryam. Jadi hari ini Nabi Isa sudah masih hidup apa sudah wafat? Masih hidup. Ada di Pare. Ada di mana? Ada di atas. Oh, diangkat ke langit ke berapa? Saya kejar. Kita buka Quran surat Ali Imran ayat 55. Izqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina ittaba'uka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Ya. Ingatlah ketika aku berfirman kepada Musa, ketika Allah berfirman kepada Musa, ya Musa, inni mutawaffika, aku akan mewafatkan kau. Warafuka ilayya, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Wa mutahhiruka minal ladina kafaru, ketiga aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir. Wa ja'ilul ladina tabauka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah, dan aku akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu, beriman kepadamu, lebih unggul sampai hari kiamat daripada orang-orang kafir. Artinya kita nanti di akhir zaman ini, jika Allah takdirkan berumur panjang dan itu terjadi, kita akan bertemu dengan murid Nabi Isa. Makanya ada satu pengikut Nabi Isa yang salah satu disebutkan masih hidup sampai sekarang. Silakan buka, namanya Zarnab bin Bar'alah. Dia masih hidup. Beliau masih hidup. Nanti kita undang ke Pare ya. Halo? Sampai situ dulu. Jamaah, mana suaranya ini? Jamaah, yang pertama Nabi Isa diwafatkan Allah. Saya bertanya, apa arti wafat? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia, telah wafat yang bernama keadilan di Indonesia.
Misalnya saya maaf. Wafat itu mustarokah, satu kata banyak arti. Dan wafat itu bisa diartikan tidur, bisa diartikan mati. Silakan buka surat Al-An'am ayat ke-60. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan dialah Allah yang telah mewafatkan kamu di waktu malam, dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan di waktu siang. Wafat dalam Al-An'am ayat 60 apa artinya? Tidur. Makanya Rasulullah tegaskan an-naum wakhul maut wa yamutu ahlul jannah. Tidur itu adik kakak dengan kematian, dan ahli surga tidak akan pernah mati, apalagi mati. Tidur pun tidak. Jadi dalam Ali Imran ayat 55 tadi, ini mutawafika, sesungguhnya aku akan menidurkan engkau. Ditidurkan dulu tuh Nabi Isa. Wa rafika ilayya, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Jadi sekarang Nabi Isa ada di mana? Di kampung Inggris. Di sisi Allah sedang tidur. Jadi jangan jawab langit ketujuh. Loh, Allah ada di langit ketujuh. Allah. Hening sekali ini. Bu, masih bersama saya, Bu? Jadi masuk surganya, Bu? Yang jawab sedikit, peminatnya sedikit ternyata ya surga ya. Bu, nanti di akhir kalau memang ada waktu, saya punya tiket masuk surga tanpa hisab, Bu, buat ibu-ibu sekalian. Ibu punya tiket ini, ibu masuk surga VIP. Nanti tagih di akhir ya, Bu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Jamaah. Baik, sampai mana tadi? Nah, Nabi Isa ada di sisi Allah sedang tidur. Ustadz, sekarang 2023 Masehi, berarti sudah 2000 tahun kurang lebih Nabi Isa tidur. Betul, itu hitungan kita di bumi. Tidurnya kan di sisi Allah, bukan di bumi. Samakah satu hari di sisi Allah dengan di bumi? Tidak. Wa kana miqdaru yaumihi ka alfasanatin mimma ta'udun. Atau dalam ayat innal yawma 'inda rabbikum ka alfasanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Di dunia 2023 Masehi, di sisi Allah baru 2 hari Nabi Isa tidur. Berubah tidak? Tidak. Jadi Nabi Isa baru bertambah 2 hari usianya sampai hari ini. Di mana Nabi Isa nanti akan diturunkan? Insya Allah di ibu kota Kediri. Di mana Nabi Isa akan turun? Tidak kebayang Bapak sekalian. Kalau Nabi Isa turun, Allahu Akbar. Saya merasakan puncak kenikmatan Islam saat itu jika saya mengalami perjumpaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika Allah takdirkan saya berumur panjang, dan itu doa saya kepada Allah. Saya ingin merasakan apa yang saya sampaikan ini, keyakinan saya ini sesuai dengan apa yang disampaikan Quran dan Sunnah, itu terjadi. Nabi Isa akan turun di sini. Atau saya perjelas, Nabi Isa akan diturunkan di sini Bapak Ibu. Di sebuah tempat yang sekarang, dan saya merekamnya, menjadi tempat pembantaian umat Islam yang terkeji, sebagaimana Idlib, Homs, Latakia, Makkah di Suriah. Tempat itu bernama Halab, atau sekarang dikenal dengan nama Aleppo. Tempatnya di sini. Di sini Bapak. Di sini nanti Nabi Isa akan turun. Dan saat itu umat Islam akan melaksanakan sholat subuh berjamaah, sholatnya di masjid ini. Kenapa saya katakan masjid ini? Karena cuma masjid ini yang punya menara putih. Sementara Rasulullah sampaikan, waqad uqimatis shalah, dan sungguh salat sudah dikumandangkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Sudah kuat. Wa imamukum minkum, dan imamnya dari kalangan kalian. Ya, siapa imamnya? Cucu cicit Rasulullah SAW. Ya. Laulam yabqa minad dunya ila yaumun. Andai kata tidak tersisa dari dunia kecuali satu hari, besok kiamat ini hari terakhir, la tawwalallahu dzalikal yaum. Sungguh Allah akan memanjangkan hari itu. Hatta yub'atsa fihi rajulun min ahli baiti, sehingga Allah mengutus salah seorang laki-laki dari keturunanku. Yuwatiu ismi, serupa namanya dengan namaku. Berarti siapa namanya?
Muhammad. Wa ismu abi, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Jadi kemungkinan besar nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah yamlaul ardo kistan wa adlan. Beliau akan memenuhi dunia ini dengan kesejahteraan dan keadilan. Kama muliat zulman wa jauran. Sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian, kezaliman dan kesemena-menaan. Allahu Akbar. Beliau menjadi imam. Padahal beliau tidak menduga akan menjadi imam. Saat itu, wa huwa yusawwu sufufakum. Dia meluruskan saf salat kalian. Luruskan saf salat kalian. Istawu sufufakum. Sudah lurus, dia masih diam. Jamaahnya bertanya-tanya, kenapa ya imam tidak takbir juga? Kita kan sudah lurus nih. Siapa yang ditunggu? Kenapa nggak takbir? Ya. Malaikat Jibril turun. Berbisik, jangan dulu takbir. Ada yang mau ikut sholat berjamaah. Lalu malaikat Jibril menunjuk tangannya ke atas. Maka turunlah Nabi Isa. Fanazala Isa bin Maryam. Maka turunlah Isa bin Maryam ala janahain malakain, memegang sayap dua malaikat. Jadi turunnya tidak pakai batik air seperti saya tadi. Tidak pakai Garuda atau Citylink, tidak. Tapi pakai malaikat. Ain dan Manaratil Beda, di samping menara putih itu tuh. Teman-teman pernah naik ke sana. Saya tidak berani. Ya, itu dinamakan Menara Isa bin Maryam. Maka turunlah Nabi Isa di sana. Maka Imam Mahdi takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Muhammad ya Nabi Allah. Karena turunnya Nabi Isa, itu tanda Islam hanya tinggal menghitung jam kemenangannya di muka bumi. Dan orang-orang yang berjuang ketika Nabi Isa hidup bergabung, itu sudah tertulis namanya di surga Firdaus. Dan mereka terdiri dari 3 pasukan terbaik dunia. Salah satunya berasal pasukan dari Pare. Yakin tidak? Mau kita bahas malam ini? Oh, yang jawab sedikit nih. Mau dilanjut nggak ini? Lanjut. Sampai selesai ya? Kita lanjutkan sampai kiamat. Maksudnya sampai terjadinya hari kiamat berdasarkan hadis Rasulullah. Kalau waktu saya panjang, mungkin 10 hari saya bahas dari awal sampai akhir. Sampai kita bertemu dengan Allah. Tapi sayang sekali waktu kita mungkin saya hanya sampai tanggal 4. Ya, dan hanya 4 titik, mungkin tidak terlalu banyak saya bahas, tapi preview yang terpenting saya yang akan saya sampaikan. Halo? Kenapa sayang? Ibunya nggak ada? Ya, sini sama Ustaz, duduk di depan sini sayang. Kenapa dek? Jamaah. Turun Nabi SAW, Imam Mahdi menangis, ya Allah. Inilah wajah Nabi Allah Isa bin Maryam. Ta'al ya Nabi Allah, salilana. Mari Nabi Allah, imami kami salat. Imam Mahdi mundur. Apakah Nabi Isa jadi imam salat? Tidak. La. Anda taqaddam. Kamu ke depan. Hadihi ukimat lak. Qomat ini untukmu, bukan untuk saya. Inna ba'adakum li ba'adin umara. Sebagian di antara kalian adalah pemimpin bagi sebagian lain, pemimpin bagi sebagian yang lain. Tukramatullah ada hadhil ummah, kemuliaan yang Allah berikan pada umat ini. Allahu Akbar. Allah. Maka tidak salah kalau Rasulullah jauh hari sudah menjelaskan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Imam Bukhari Muslim, minna yusalli khalfa Isa bin Maryam, dari keturunan kami kata Rasulullah akan ada seorang laki-laki yang Isa bin Maryam salat di belakangnya, Muhammad bin Abdullah, dan saya yakin beliau sudah ada sekarang. Saya yakin beliau sudah ada. Apa yang membuat saya yakin kalau beliau sudah ada? Ya. Jadi kalau ada, saya ketemu, saya undang ke Pare ya. Boleh, kita selfie. Jamaah, kenapa saya katakan beliau sudah ada? Karena ciri beliau akan dibaiat. Pertama, dekat sebelum atau ketika atau sesudah ibadah haji dalam hitungan hari. Kedua, beliau akan dibaiat sebagai Al-Mahdi setelah wafatnya idza mata Malikul Hijaz, ketika matinya penguasa Hijaz.
Siapa? Mana itu Hijaz? Al-makan tamud min Makkah ila Madinah fahuwal Hijaz. Tempat yang terbentang, daerah yang terbentang dari Mekah ke Madinah, antara Mekah Madinah, itulah Hijaz. Berarti penguasa Hijaz ini siapa? Raja Saudi Arabia. Dan raja terakhir itu siapa sekarang? Raja Salman. Berapa usia Raja Salman? Berapa usia Raja Salman? Sudah hampir 90 ya? Artinya sudah sangat sepuh. Kira-kira berapa tahun lagi usia beliau? Kan sangat dekat. Sumayak tatilu salah satu inda kansikum. Kemudian berperanglah 3 orang anak laki-laki putra mahkotanya. Allahu Akbar. Kemudian berperanglah 3 putra mahkotanya. Ini hadisnya nih. Bisa ditambahkan hadisnya Pak? Nah ini nih. An Sauban radhiyallahu anhu qala, dari Sauban semoga Allah meridhoinya, qala ia berkata, qala Rasulullah SAW, yaktatilu 'inda kanzikum thalathatun, akan berperang di sisi Ka'bah kalian 3 laki-laki. Kulluhum ibnu khalifatin, 3-3-nya anak khalifah, maksudnya anak raja, karena saya yakin saat itu tidak ada khalifah. Khalifah adalah fase yang kelima, khilafah la minhajun nubuwah. 3-3-nya putra mahkota. Sumala yasiru ila wahidin minhum, tapi salah satu dari mereka tidak berhasil menjadi raja. Kenapa? Ini lihat. Summa tatlu'u ar-rayat as-sud min kibalil maghrib. Kibalil masrik. Kemudian muncullah panji-panji hitam dari arah timur. Rasulullah SAW berada di Madinah. Beliau menunjukkan ke timur. Kemudian muncullah para panji-panji hitam dari wilayah timur. Kira-kira telunjuk Rasulullah mengarah ke mana? Oh, pare. Baik, kita bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya. Masya Allah, luar biasa. Imam Bilar Bakulullah, ini Raja Salman. Sebetulnya Raja Salman punya adik kandung yang harusnya jadi raja dan beliau putra mahkota, Mukrin bin Abdul Aziz. Qadarullah tanggal 29 April 2015. Ya, pesawat yang beliau tumpangi jatuh karena ada yang menembak, jatuh, meledak, beliau meninggal. Maka putra mahkota jatuh ke yang kedua, Muhammad bin Naif. Tapi ternyata beliau pun ada yang bilang wafat 21 Juni 2017. Apakah karena perseteruan antara MBS dengan beliau? Wallahu a'lam bishawab. Maka yang tersisa Muhammad bin Salman. Maka sekarang putra mahkota Perdana Menteri adalah beliau. Betul? Tapi muncul kekuatan yang lain, yang kedua, yang baru, yaitu Al-Walid bin Tadan. Lihat istrinya berhijab tidak? Dan yang ketiga adalah Khalid bin Farhan. Beliau adalah putra mahkota dari ibu keluarga adiknya. Ibunya ini adalah adik Raja Salman, tersingkirkan. Karena ibunya menikah bukan dari keturunan Arab, tapi menikah dengan orang Eropa kalau tidak salah. Jadi beliau ini menjadi aib sampai mau dihabiskan. Maka beliau menyerukan untuk mengkudeta Raja Salman. Artinya 3 putra mahkota ini sudah ada. Kemungkinan antara Muhammad bin Salman, Al-Walid bin Talal, dan Khalid bin Farhan. Apakah ini 3 orang laki-laki yang Allah maksudkan? Kemudian apalagi yang membuat saya yakin bahwa ini telah dekat kemunculannya? Baik, kita lihat hadis ini. Jemaah, nampaknya ada yang matanya makin lama makin sipit. Ya, sudah lelah mencari nafkah, luar biasa. Sudah berjihad mencari nafkah ya. Lanjut jemaah. Kita lihat hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yab'atsu min hadhil ummati, sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini, ala ra'si setiap kelipatanku 500 sanah, 100 tahun sekali, seseorang yujaddidu dinaha, yang akan memperbaiki agamanya. Jadi enggak akan ada orang mengklaim kayak Zaitun, enggak akan ada. Bersih nanti, enggak ada aliran-aliran sembalan. Betul? Bersih Islam satu warna. Jadi enggak akan ada yang mengaku paling sunnah, yang membid'ahkan orang lain, enggak ada. Semuanya sama. Kita ada dalam ikatan kepemimpinan Islam ummatan wahidah. Ya, kemudian apa lagi? Beliau akan membuat Islam bersatu padu seluruh dunia. Ketiga, beliau akan menjadikan umat Islam memimpin dunia. Keempat, beliau akan membuat umat Islam kaya raya.
Jadi yang punya cicilan dan hutang nanti lunas ketika belum memimpin. Amin. Ya Allah, segala utus dari Imam Mahdi, ya Allah. Ini debt kolektormu datang nagih hutangnya, nagih cicilan. Sing kenceng doanya ya. Halo jamaah rahmati Allah. Jadi man yujadidu dinaha. Jadi 100 tahun sekali setelah Rasulullah SAW wafat, beliau akan terjadi kemunculan pembaharu. Bukan Nabi, bukan Rasul, mujadid, pembaharu. Iwabillah rahmakumullah. Saya bertanya, umat Islam yang terakhir memimpin dunia siapa? Turki Utsmani. Turki berakhir tahun berapa? 1924. 3 Maret 1924. Andai kata saja ini permisalan. Jika angka 1924 kita ambil, tambah 100 berapa? 1924 tambah 100 berapa? 2024. Kapan? Pas kita punya presiden baru tuh. Alhamdulillah. Berarti telah dekat. Apakah pasti Ustaz tahun depan? Tidak, ini hanya perkiraan dekatnya saja. Dekatnya angka ini menunjukkan betapa dekat kebangkitan Islam ini, dan itu pasti terjadi. Dan ini kebangkitan Islam yang terakhir. Kebangkitan Islam yang terakhir. Karena setelah itu jarak kita dengan kiamat hanya lebih dekat ketimbang pundak dengan kepala kita. Ketika perang melawan Bani Mustalik, umat Islam, para sahabat kelelahan, termasuk Rasulullah, lelah sekali. Rasulullah melihat para sahabat wajahnya pucat, memang perang ini perang yang sangat pelik. Ya Ibn Hawala ta'al, aqrab ilayya, sini, depan, sebentar. Kamu sisir, tahawal hadal makan, kelilingi tempat ini. Jika ada gonimah, kambing, sapi, syukur-syukur ada pecel kediri, pesen. Ambil gonimah, bawa sini, kita makan bareng-bareng. Berjam-jam tuh Ibnu Hawalah dengan para sahabat mencari makanan gonimah, maksudnya kambing atau apa, untuk disembelih gak dapat. Pulang dengan tangan kosong sedih begini. Ya Rasul, kami tidak dapat. Maka Rasul menepuk pundak Ibnu Hawalah. Ya Ibnu Hawalah, hei Ibnu Hawalah, intara arayat as-sud taqumu fi biladil maqdis au fi aknafi. Fasa'atu taqrabu ilaikum min mankibaiki ila ra'sik. Hei Ibnu Hawalah, jika kamu melihat panji-panji hitam berkibar di Masjidil Aqsa atau di pelatarannya, kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang pundak dengan kepala kita. Jadi jamaah, agak bingung kita ini antara Palestina merdeka. Kalau Palestina merdeka berarti panji ini berkibar, kiamat dekat. Atau kita aman seperti sekarang, bisa panjang waktu tapi kasihan Palestina dibantai. Mau pilih yang mana? Halo? Palestina merdeka berarti sudah siap menghadap Allah kayak gitu ya. Jamaah, jadi ini menunjukkan betapa dekat kebangkitan Islam dan peristiwa-peristiwa besar itu. Dan kalau lihat peristiwa-peristiwa besar itu merinding saya Bapak Ibu. Ya. Apa yang membuat saya merinding berhamba Allah? Hadis-hadis itu saya kumpulkan. Kemudian saya susun, dan alhamdulillah ada yang berhasil menyusunnya seperti ini. Ibu-ibu, Bu, bisa diikuti Bu? Bisa, alhamdulillah. Mohon maaf Bu ya, kan ada judulnya pesan rahasia di akhir zaman. Ini pesan rahasianya, kebangkitan Islam di akhir zaman ya. Tapi untuk bangkitnya Islam ada banyak perkara yang harus kita hadapi, peristiwa besar yang harus kita hadapi, dan ini gambarannya. Sebelum kemunculan Imam Mahdi nanti, dunia akan dicekam oleh perang dunia ketiga. Seseorang bertanya pada saya, Ustaz, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa nanti umat Islam akan bersekutu dengan bangsa Rum. Kemudian bangsa Rum dengan umat Islam ini akan memerangi musuh bersama. Nah, ini Rusia, ini kan Kristen, agama terbesarnya, bukan komunis ateis.
Kristen Ortodok. Nah kemudian bersekutu dengan Chechnya, memerangi Ukraina. Kira-kira apakah ini yang Rasulullah maksudkan? Sekarang Rusia dengan Ukraina masih perang, masih kan? Dan Chechnya sempat membantu Rusia. Saya mengatakan pada saudara saya, akhi fillah, itu belum tentu benar. Walaupun secara hadis, secara dalil memang cocok gitu. Memang cocok. Gini dalilnya. Para ulama bisa buka dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malhim wa Asratu Sa' karya Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, atau dalam kitab Sunan Ibnu Majah jilid keempat hadis nomor 2805, saya lupa lagi Bapak. Pokoknya di Ibnu Majah jilid keempat yang saya punya. Rasulullah bersabda, "Innakum satuslihuna Roma sulhan ahmidan." Sungguh kalian akan mengadakan perjanjian damai dalam keadaan aman dengan Romawi. Summa antum warum tuqatiluna aduwa min waraihim. Bukan min waraikum, min waraihim. Kemudian kalian dengan Romawi akan bersama-sama memerangi musuh di belakang mereka. Artinya di belakang Romawi. Kalimatnya begitu kan? Kalau kita tuliskan nih, sampai nggak ke sini? Ya. Kita lihat yang ini nih. Nah ini ada. Tuqatiluna antum marum aduwwan min waraihim. Kemudian kalian dan Romawi memerangi musuh di belakang mereka. Merekanya ini kembali ke Romawi, bukan kembali pada umat Islam. Fatuslamuna wa fatungsaruna wa tuslamuna wa tuknamun. Kalian selamat menang dan menang gemilang. Kalian ditolong Allah, kalian menang gemilang, dan kalian mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak. Harta rampasan yang sangat banyak, luar biasa. Itulah kenapa kata Rasulullah summa, kemudian khalifah kalian, pemimpin kalian, fayungshiruna malan sihahan ay la yahtasibu bih. Pemimpin kalian akan membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Saking kaya nanti, saking banyaknya ghanimah perang nanti. Yang menarik di sini wafillah. Kemudian summa yaqumur rajulun min ahli Nasraniyah. Kemudian seorang laki-laki dari ahli Nasrani mengangkat salib dan berkata, "Golabas salib, golabas salib, golabas salib, salib menang, salib menang, salib menang." Orang Islam yang ikut berperang marah, tersinggung. Kata siapa? Gua juga ikut perang, bro. Gua yang paling banyak dan gua pasukan terdepan. Kami yang paling depan, kalian di belakang. Enak saja lu, jatuh ke jurang. Fayadukoh, jatuh ke jurang dan mati. Muslim yang mendorongnya pun dibunuh pula. Fayak dirurum, lalu Romawi berkhianat dari umat Islam, keluar dari pasukan umat Islam dan bergabung dengan musuh-musuh umat Islam di bawah 80 bendera. 80. Tahta samanina raya. 80 bendera. Setiap bendera, satu bendera isinya ada 12.000 pasukan. Jadi berapa pasukan? 960.000, hampir 1 juta. Dan ini akan bertemu dengan umat Islam nanti. Ini Turki dan ini Aleppo tadi. Tepat di masjid yang tadi kita lihat. Subhanallah. Akan bertemu di sini. Iwabillah. Siapakah Romawi yang Rasulullah sebutkan dalam hadis itu? Romawi saat itu adalah Bizantium. Pusatnya Bizantium. Dan itulah pusat Kristen Ortodok dunia. Dan Bizantium yang dimaksudkan saat itu dan menjadi pusat Kristen Ortodok dunia hari ini bernama Rusia. Dan Rusia berperang di balik umat Islam bersekutu, Chechnya bersekutu dengan Rusia. Ya kalau ini memang Rusia, disebutkan him di sini di belakang Rusia siapa? Ukraina.
Jadi memang cocok, tapi wallahu a'lam bishawab, apakah perang dunia ini akan perang antara Rusia dengan Ukraina akan berakhir menjadi perang dunia ketiga? Wallahu a'lam bishawab. Jawa merinding ya. Masih sebentar, Bapak perasaan pernah bertemu dengan saya ya? Bapak dulu ketemu dengan saya di mana, Pak? Oh, ini juga pernah. Sama. Di SBG dulu, Pak. Bukan. Gimana, Pak? Banyak, betul. Ya. Ya. Jadi maksud saya, Pak, pintu gerbang ke perang dunianya itu dimulai dari perang Rusia dengan Ukraina. Artinya perang ini panjang, kemungkinan memang akan melibatkan negara-negara Eropa yang kemudian kekayaan mereka dirampas umat Islam. Jadi perang dengan Ukraina ini hanya itu penelitian saya juga, Bang. Mungkin ini hanya awalnya saja gitu. Makanya tadi saya katakan apakah ini akan berimbas terus sampai ke perang dunia ketiga, betul-betul perang dunia ketiga, wallahu a'lam. Betul, Pak, Ukraina tuh nggak begitu kaya. Dia hanya segelintir negara dari luasnya Rusia. Betul, Pak, terima kasih. Bagi jamaah, bagaimana hasilnya? Bagaimana kelanjutannya? Iwafillahumakumullah. Ya, inilah pembebasan akan terjadi. Ya, setelah perang dunia ini akan muncullah Imam Mahdi, dan ketika Imam Mahdi muncul ini akan ada banyak pertumpahan darah di tanah suci Mekah. Tepatnya di Mataf, tempat kita tawaf, itu akan banyak terjadi pertumpahan darah. Jamaah yang dirahmati Allah. Ini ada satu kejadian, saya tidak mau meramal, tidak mau berteka-teki, tapi ini mudah-mudahan menjadi muhasabah bagi kita. Dan saya tidak bermaksud menakut-nakuti. Jadi Ustaz, maksudnya apa? Saya memang sempat merinding menyaksikan ini. Ya, dan terus terang saja melihat masa ini berarti saya takut. Saya takut luar biasa. Jadi saya nggak mau takut sendirian. Saya ingin takut bareng-bareng. Jamaah, boleh saya perlihatkan sesuatu? Baik, sound systemnya ada ya? Kita cek sound systemnya. Nggak connect, Pak. Coba. Pak, belum connect, Pak. Apa nama ininya, Pak? BT speaker. Belum connect, Pak. Coba kita lihat sama-sama, Pak Arbal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pakai ini aja, Pak. Jamaah, ini saya perlihatkan satu peristiwa, sesuatu gambaran Ka'bah ini. Ini Ka'bah ya jamaah ya. Ka'bah ini punya 4 rukun. Rukun itu sudut dan tiang. Yang ini adalah rukun Hajar Aswad. Ini rukun Yamani, disebut rukun Yamani karena dia mengarah ke Yaman. Yang ini rukun Syami karena mengarah ke Syam, ke Palestina, Jordan, Palestina, Lebanon, Suriah. Yang ini rukun Iraki mengarah ke Yaman, ke Irak, rukun Iraki. Sekali lagi, ini rukun Hajar Aswad karena di dalamnya ada Hajar Aswad. Yang ini rukun Yamani karena mengarah ke Yaman. Yang ini rukun Syami mengarah ke Syam, ke Jordan, Palestina, Lebanon, Suriah. Yang ini rukun Iraki mengarah ke Irak. Pertanyaan saya, rukun Hajar Aswad ini mengarah ke mana? Sebentar. Para Allah. Halo. Tunggu dulu, jangan tergesa-gesa. Sebentar. Ini rukun Yaman. Bagaimana kondisi Yaman sekarang? Saya sudah memegang tiket untuk S2 di Yaman. Menurutlah berita menyedihkan bagi saya, terjadi kudeta militer. Hussein Badruddin Al-Khouti, dia seorang Syiah Zaidiyah, entah kenapa dia berubah menjadi Syiah Rafidhah kejam dan diikuti ternyata Amerika dan Iran di belakangnya. Mereka membantai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para mahasiswa kalang kabut, 6.000 mahasiswa Indonesia dikembalikan. Sekarang Sudan. Dulu 2010 Yaman. Gagal saya melanjutkan studi saya di sana. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ahlus Sunnah wal Jamaah disiksa, udah disiksa ditembak dari belakang satu-satu. Artinya Yaman sudah berdarah. Palestina, Suriah, rukun Syami, Palestina, Suriah juga sama. Saya simpan di sini semua pembantaian itu Bapak sekalian. Ada Irak pun sama. Sudah pembantaian. Ngeri Bapak Ibu. Di Irak ada satu penjara Abu Ghuraib. Di Abu Ghuraib ini Bunda, ada 13 gadis, semuanya gadis. Mereka kadang ada satu hari di mana mereka tidak berpakaian. Tidak boleh berpakaian. Mereka dilarang sholat dan dilarang membaca Quran. Mereka setiap hari diperkosa paling tidak 9 kali. Mengerikan. Ada, saya tidak bicara tanpa fakta. Saya dapat fakta ini dari sana. Jadi negara-negara yang ditunjukkan oleh rukun ini sudah berdarah-darah. Yaman berdarah-darah. Ada Hussein Baradin Al-Khawtiyah, ada Syam, Palestina, Suriah, Palestina sama Israel, Suriah sama rejim dan Rusia. Dan ini Irak sudah badag. Berarti tinggal satu rukun ini. Hajar Aswad. Kita lihat ada apa di Hajar Aswad. Ada satu peristiwa yang merinding saya menyaksikan. Tapi saya tidak mau mengada-ngada. Ini hanya satu peristiwa yang luar biasa saja. Soalnya tidak ada. Bapak Ibu sudah melihat? Jadi suaranya saya coba alihkan ke sini. Ini ada darah dan ini Hajar Aswad. Dan Hajar Aswad ini kira-kira mengarah kemana? Tepatnya ke Pare, Pak. Masih ada waktu jemaah? Masih ya, subhanallah. Kita lanjut ya, sekarang kita lihat. Kira-kira rukun Hajar Aswad ini mengarah kemana ini? Ya. Saya menyampaikan ini para sekalian bermata Allah hanya mentafakuri saja. Walaupun tanpa kita kaitkan dengan peristiwa ini, bangsa kita memang sudah dan akan berdarah-darah kembali. Demi Allah, 24 butir protokol Zionis yang dulu digunakan Yahudi, yang dulu digunakan Theodor Herzl, yang dicetuskan oleh Sir Meir Rothschild untuk menghancurkan Turki, sekarang digunakan untuk menghancurkan Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia the next Turki. Indonesia adalah Turki berikutnya. Inilah pesan rahasia akhir zaman. Betulkah demikian? Demi Allah, saya tanyakan langsung pada guru-guru saya. Saya perlihatkan. Dan mimpi-mimpinya 2015 bulan Ramadan, 5 penghafal Quran anak-anak remaja di Al-Quds, itu di Al-Aqsa, pada sana itu ada banyak sekolah. Ada salah satunya pesantren menampung mereka yang yatim piatu, yang dibombardir oleh Israel, orang tuanya syahid, rumahnya hancur, kita pelihara. Guru-guru kami memelihara mereka. Kami membantu mereka dengan donasi kami. Makanya saya harus berangkat ke sana. Saya sudah berazam paling tidak 2 kali setahun saya ke sana. Insya Allah tanggal 23 bulan ini saya akan ke sana Bapak sekalian bersama istri. Barangkali ada yang mau menitipkan bantuan silakan. Nanti saya perlihatkan dokumentasi. Iwabillah. Di bulan Ramadan 2015, beberapa bulan sebelum saya menginjakkan kaki di Masjidil Aqsa sana, 5 anak penghafal Quran mimpi di bulan Ramadan itu. Dan mimpi mereka sama. Mereka tidak serumah. Kok bisa mimpi mereka sama? Mereka mimpi bertemu Rasulullah SAW. Dan bertemu Rasulullah SAW dalam mimpi adalah benar, karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW. Man ra'ani fi manamihi faqad ra'ani bihaqqin fa inna syaitan la tashabbahu bi wala fil manam. Siapa yang mimpi bertemu dengan aku, itulah aku yang sesungguhnya, karena setan tidak akan bisa menyerupai aku walaupun dalam mimpi. Jadi kalau mimpi ketemu Rasulullah itu adalah mimpi yang benar. Dan itu ada wiridnya ternyata. Saya pernah hafalkan tuh wiridnya. Alhamdulillah, malam itu saya bermimpi para bolong. Tapi bukan ketemu Rasulullah, ketemu Pak Jokowi. Salah niat saya.
Malam berikutnya saya coba lagi beberapa hari, alhamdulillah itu mimpi juga. Mimpi ketemu Ibu Megawati. Dosa apa di saya? Dan apa yang terjadi dalam mimpi itu? Rasulullah SAW mengatakan pada mereka mengatakan, Ataina Nabiuna Muhammad SAW fi manamina lailatul bariyah. Tadi malam Rasulullah datang pada mimpi kami. Dan Rasulullah bersabda. Apa sabdanya? Kita lanjut setelah yang saya tujuan kemana-mana. Boleh dilanjut Ibu Fila? Bu, ini mohon maaf materinya seperti ini Bu ya. Kita ungkap rahasia di balik akhir zaman ini apa? Kebangkitan Islam. Dan tadi waktunya tidak lama lagi. Pertanyaan saya, siapa pelaku-pelaku kebangkitan Islam itu? Ini yang ditakutkan. Betul? Kita bahas sampai selesai di malam ini. Boleh? Insya Allah saya sampai tanggal 4 di Kediri. Ya, kalau belum selesai, saya balik lagi nanti ke sini. Itu pun kalau diundang lagi. Iwabillah rahmatullah. Secara tidak sengaja saya menemukan dalil ini di dalam kitab Sahih Muslim Syarah Sya'nawi. Saya sangat senang sekali karena itu sejarah pertama saya punya kitab kuning ketika dulu saya kuliah. Saya harusnya jadi dokter. Saya daftar ke kedokteran, tidak ada kampus yang menerima Bapak Ibu. Akhirnya saya lulus di jurusan kimia. Di kimia saya galau, maka saya murtad dari kimia dan mu'alaf di tafsir hadis Bapak Ibu. Jadilah ustadz kayak sekarang. Iwabillah. Saya menemukan hadis ini dari Rasulullah SAW. Hadisnya sebetulnya panjang. Dalam satu matan ini dijelaskan, ya Muhammad ya Habibi a'taituka hadhil arda. Hai Muhammad kekasihku, aku berikan bumi ini untukmu. Lalu Rasulullah SAW bercerita, Inna Rabbi zawali al-arda. Rasulullah membentangkan bumi ini untukku. Hatta ra'aitu masyarikaha wa maghribaha. Sehingga terlihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke baratnya. Wa'tani al-kanzain. Allah memberikan kepadaku dua pusaka. Al-ahmar wal-abyada. Pusaka merah dan pusaka putih. Sekali lagi Rasulullah menyebutkan merah putih. Wa anna ummati sayablughu mulkuha ma zawaliya minha. Dan Allah umatku di akhir zaman akan berkuasa dari timur hingga ke barat dunia dengan dua pusaka ini. Allahu Akbar. Saya konfirmasi, itu ada seminar bersama Profesor Ahmad Mansur Surya Negara. Ya, beliau adalah guru besar sejarah dari sebuah kampus terkenal di Indonesia yang ada di Kota Bandung. Kami sambil istirahat ngobrol sambil kami menikmati konsumsi pasca rehat seminar. Saya bertanya pada guru saya itu, Profesor Ahmad Mansur, Pak Prof, ini hadisnya luar biasa. Oh iya, ini memang hadis. Ini hadis yang mendasari para pahlawan pejuang NKRI. Merobek warna biru atas komando para ulama. Kalau tidak salah dari Al-Habib Mustasyar NU, Syekh Hasim Asy'ari radhiyallahu an. Allahu yarham. Ya, Mustasyar NU, pemimpin pendiri NU. Sobekkan warna birunya, sisakan warna merah putih. Itu pejuang kemerdekaan, bukan beliau. Ada lagi yang menyebutkan. Nah, ulama kita ada yang menyebutkan Pangeran Diponegoro katanya yang memerintahkan itu. Allah Akbar. Ibabillah. 2016 saya sholat subuh di Masjid Kibli. Masjid Kibli adalah masjid yang terbesar kedua dan masjid yang kedua yang terlihat di atas, karena yang tiga itu di bawah lantai Al-Aqsa. Saat itu yang menjadi imam sholat subuh adalah dosen saya. Beliau adalah guru saya, ya, Syekh Ali Yaqub Al-Abasi. Beliau adalah ketua Rabitah Ulama Palestina, MUI-nya Palestina, ketua MUI-nya Palestina. Saya langsung tanyakan, ahunaka ma'alaka baina hadal hadis bi biladina? Apakah ada kaitan antara hadis ini dengan negara kami Indonesia? Itu dalam seminar internasional. Kami diundang dinner oleh Pak Wali Kota Bandung pada Darusada. Di sela-sela dinner saya bertanya pada beliau, dan apa kata beliau? La na'takid himmatana li tahriril Quds wa Palestin ala yadil Arabin wala Gharbin biittihadihim, lakinnana na'takid anna nusrata min Allah satahduru ala yadaikum ya Indonesia. Allah Akbar. Kami tidak berharap merdekanya Palestina, kembalinya Al-Aqsa ke pangkuan umat Islam kepada Arab, tidak pula kepada Barat dan PBB. Tapi kami yakin
Pertolongan Allah akan datang melalui tangan kalian. Hei Indonesia, takbir. Yakin jemaah? Yang kedua, saya tanyakan juga langsung ini. Ini 1 tahun berikutnya. Saya kembali harus membawa jamaah. Kami kajian di negeri para nabi. Kami mendarat di Mesir, 3 hari di Mesir, 3 hari di Palestina, 3 hari di Jordan, transit di Oman, transit di Qatar. Di makom-makom para nabi itu kita bedah sirah nabawiyah, sirah para nabi dan rasul yang terkait dengan tempat-tempat ini. Qadarullah Bapak Ibu, beliau menjadi imam juga. Itu 1 dari 4 imam Masjidil Aqsa. Dr. Yusuf Abu Sunainah. Saya lagi berkabung Bapak sekalian. Beberapa hari yang lalu saya dapat berita beliau meninggal dunia. Tapi tidak disebutkan apakah beliau meninggal karena ditembak Yahudi atau tidak. Allahu Akbar. Bapak Ibu dan Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga beliau. Saya tanya langsung tentang beliau. Kepada beliau tentang hadis merah putih ini. Famada ra'yukum famada tara ya Syekh, apa yang Anda lihat dari hadis ini? Hunaka kasir min mani ahadil hadis. Ada banyak arti dari hadis ini, dari merah putih itu. Lakinnana na'takid anna ihda minha antum ya Indonesia. Tapi saya yakin salah satu arti dari merah putih dalam hadis itu adalah kalian Indonesia. Dan ini yang paling membanggakan juga ya wafillah. 2016 beliau kita undang ke Indonesia dan menjadi imam salat tarawih di Jogokarian, Yogyakarta. Kita tanya juga beliau, kalau saya tidak sempat berangkat, saya titip pesan kepada Ustaz Salim Afillah. Disampaikan pada beliau, ini wakil ketua Rabitul Ulama Palestina. Beliau lama disiksa dan dipenjara di Israel dan disiksa sampai penglihatan beliau terganggu. Ini beliau sedang tidak melihat, masih buta saat itu. Apa pertanyaan kami sama? Apakah ada kaitan antara hadis itu dengan kita Indonesia? Apa jawaban beliau? Menarik sekali. Ala kulli biladin. Biladin fil alam alladziina yaqbaluna al-islam dinahum. Negara-negara, ada semua negara yang ada di muka bumi yang menerima Islam sebagai agamanya. Antum ya Indonesia lamma yakhtarkumullah li zari hadadin qabla sa'ah. Tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Silakan buka dalam catatan sejarah. Arab sudah di masa Rasulullah dan para sahabat. 610 Masehi sampai 623 Masehi. Betul, 13 tahun. Ya. Khulafaur Rasyidin melanjutkan 623 sampai 631. Artinya Arab sudah zaman Rasulullah para sahabat. Afrika sudah. Di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Perang salib. Umat Islam dipimpin oleh seorang gubernur Mesir, Salahuddin Al-Ayyubi. Dengan tarbiyah sunnah dan Qur'aniyah. Belum membangkitkan semangat heroik para mujahidin umat Islam saat itu. Terutama ittiba'u sunnah, lawa itimarul masajid, memakmurkan masjid dan kembali melaksanakan sunnah Rasul, menghidupkan sunnah Rasul. 1187 Masehi menjadi saksi dunia dikuasai umat Islam. Perang salib menang umat Islam. Dari Kairo, Mesir, Afrika, dunia dalam genggaman kaum muslimin. Betul? Ya. 200 tahun berikutnya lebih. 200 tahun lebih berikutnya. Seorang pemuda pemimpin Turki usia 22 tahun, Muhammad Al-Fatih, menguasai 21 negara. Bayangkan, usia 22 tahun menguasai 21 negara. Pemuda sekarang 22 tahun bisa apa? Mobil legend ya. Saya lihat tuh di kereta. Urusan di pesawat, oh mobil legend. Ya Allah. Perang saat itu menghadapi Bizantium Timur. Dari Eropa, Turki kan Eropa. Dari Turki Eropa. Tepat tanggal 29 Mei 1453 Masehi. Dunia dikuasai umat Islam. Allahu Akbar. Berarti yang belum memang Asia Tenggara yang belum. 2012 kami undang 12 negara Asia Tenggara. Bahkan Inggris, Amerika mengirimkan utusannya. Guru saya ini kita undang untuk menjadi keynote speaker. Beliau menjadi pembuka seminar. Judul kami adalah Tahrir Filistin wa I'adatul Quds ila Rihabil Muslimin. Merdekanya Palestina dan kembalinya Al-Quds ke tangan umat Islam. Subhanallah. Subhanallah. Semua negara itu bahkan dari Henan Cina
Cina Sungai Selatan itu siap menyerahkan kepemimpinan kepada Indonesia. Ramadan kemarin, Ramadan kemarin 2 minggu pertama kami berada di Tapanuli Selatan, tepatnya di Kota Padang Sidimpuan. Kami diundang untuk hadir dalam diskusi dan ngobrol santai menjelang berbuka dengan para tokoh ulama dan habaib se-Tapanuli Selatan. Saat itu digagas oleh Dr. Yunan Nasution, Haji Yunan Nasution dari alumnus Kairo, Mesir. Saat itu ternyata hadir murid beliau, almarhum Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani rahimahullah. Saya tanyakan ini, betul Ustaz, itu pernah beliau sampaikan. Bahkan kami ini beasiswa, beliau membangun ma'had kami itu karena mimpi ini. Dan beliau mengatakan, aku cinta Indonesia gara-gara mimpi ini. Aku cinta Indonesia dan aku akan muliakan Indonesia sebagaimana Rasulullah memuliakannya. Dan juga ulama terbesar, ulama ternama di Mekah, Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah. Kalau tidak salah sudah 3 tahun lebih belum meninggal dunia. Di makam baki itu diberlakukan 1 tahun dipindahkan, betul? Untuk giliran yang lain, lalu dikumpulkan di makam yang umum, Qadarullah, setiap tahun selama 2 tahun digali, kuburannya masih utuh, bahkan jasadnya masih utuh, maksud saya, kain kafannya pun masih utuh. Kubur lagi, tahun depan kita gali lagi, ternyata masih utuh juga. Tubuhnya tidak hancur, apalagi tubuhnya, kain kafannya masih utuh. Nah, mereka bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tergesa-gesa berlari. Kami bertanya, ya Rasulullah, limadha anta tusra' ilaina anta tadhib ilaina anta dhahib. Kenapa anda tergesa-gesa ya Rasulullah? Kemana anda akan pergi? Ana dhahibun ilal Gaza. Sauqatilul yahuda alladziina yaqtuluna ummati fiha. Akan aku berangkat ke Gaza, akan aku perangi Yahudi yang membantai umatku di sana. Ana astarik dhahiban ma'aka ya Rasulullah. Aku ikut berperang bersama anda ya Rasulullah. Tapi tiba-tiba wa faj'atan, Rasulullah berhenti. Ya'takifu amama junud. Rasulullah SAW berdiri di hadapan pasukan yang sangat banyak, saking banyaknya nggak tahu ujungnya mana. Rasulullah melambaikan tangan sambil menangis dan bersabda, ya ummati, marhaban ya ummati, marhaban ya junudi, ni'amal ummati antum. Selamat datang umatku, selamat datang pasukanku. Sebaik-baik pasukan adalah kalian. Man haula ya Rasulullah, maksar adaduhum. Siapa mereka ya Rasul? Banyak sekali jumlah mereka, mana ujungnya? Apa kata Rasulullah? Demi Allah, silakan tanyakan pada murid mereka. Dia berkata, mana hadisnya? Oh ada, saya kira di belakang. Bapak Ibu, apa kata Rasulullah SAW? Hum ummati alladzina yuhibbunani bisyiddah wa ana uhibbuhum bisyiddah. Mereka adalah umatku yang sangat mencintaiku dan aku sangat mencintai mereka. Hum ikhwatukumul muslimunal Indonesia. Mereka adalah saudara kalian muslim Indonesia. Hum alladzina yuhibbunani bisyiddah wa ana uhibbuhum bisyiddah. Mereka adalah umatku yang sesungguhnya sangat mencintaiku dan aku sangat mencintai mereka. Wa humul ladzina sayuharrirunakum min zulmil yahud wa yu'adunal qudsa ila rihabikum. Mereka lah yang akan membebaskan kalian dari zalimnya Yahudi dan akan mengembalikan Al-Aqsa ke pangkuan kalian. Allahu Akbar. Maka saya yakin perang dunia ketiga yang pada akhirnya akan dimenangkan kaum muslimin itu akan dimulai dari Indonesia. Saya yakin pertarungan Pilpres tahun depan akan berdarah-darah. Maksud saya berat. Kenapa berat, Ustaz? Berat. Sebagaimana berat saya membicarakannya di sini. Saya saksikan, ya Allah. Saya saksikan mereka. Ini yang ingin saya sampaikan kepada Pak Anies Baswedan di Medan. Saya di Medan diundang, saya itu ketemu Pak Anies Baswedan. Tapi nggak mungkin saya bicara saat itu. Datang tamu banyak kan. Kami diundang Nasdem untuk hadir bertemu Pak Anies. Ini yang ingin saya curhatkan. Sayang sekali wakil.
Allah belum menakdirkan saya harus bercerita dengan Pak Anies Baswedan. Apakah ini syarat saya akan menjadi wakil beliau? Boleh. Kalau ada yang berani takut dibully habis-habisan, bolehlah saya jadi wakilnya Pak Amin Rais. Pak Amin Rais. Kemarin ketemu Pak Amin di Jakarta. Oh, jemaah, sudah punya pilihan tahun depan? Oh belum, boleh pilih saya Pak. Saya siap jadi presiden Pak. Saya siap jadi presiden, akan saya buktikan Indonesia paling kaya di dunia. Tadi kami ngobrol di jalan, Indonesia negara paling kaya. Luar biasa kekayaan kita. Saya ngaji di tambang emas, saya ngaji di tambang timah, nikel, batu bara. Kaya Pak Indonesia, kaya. 7 kekayaan kita miliki. Tidak ada negara yang punya 7 kekayaan alam sekaligus seperti Indonesia. Bicara emas saja, hanya dengan emas saja kita bisa paling kaya. Tapi bayangkan, kekayaan negara dikuasai oleh seorang pejabat yang setiap bulan miliaran mengalir ke rekeningnya. Kira-kira 10 tahun sudah berapa kekayaannya? Ini hanya 1 menteri. Saya nggak cerita menteri yang mana. Jamaah, Allahu Akbar, Indonesia. Jadi siapa saja Ustadz yang akan Allah pilih memimpin kebangkitan Islam itu? Iwabillah rahmati Allah. Inilah kondisi Masjidil Aqsa, Iwabillah. Saya menyedihkan sekali, Iwabillah. Ya, Ramadan kemarin ada 200 pemuda yang disiksa di dalam Masjidil Aqsa. Mereka hanya rindu ingin bertemu dengan ingin sholat di bulan Ramadan itu di Masjidil Aqsa. Ya. Maka mereka berupaya dari West Bank ini, dari tepi barat mereka, dari Jenin, dari Ramallah, ya dari mana? Dari Khan Yunis, dari manapun penambah Allah. Mereka ingin sholat di Masjidil Aqsa. Maka mereka memanjat dinding ini, dinding yang dibangun Israel sejauh 750 sekian kilometer memisahkan Palestina dengan Israel, tinggi 8 meter, lebar 1 meter 25 cm. Namun apa yang terjadi setelah mereka sampai di Masjidil Aqsa? Belum masuk ke Masjidil Aqsa, baru di kota Al-Quds diserang mereka, dicari, begitu ketemu disiksa, bersembunyi di toko disiksa, diseruduk. Ini Al-Quran beramal, bayangkan. Sampai Al-Quran ini ada yang jatuh terinjak-injak, mereka tidak peduli. Inilah Yahudi. Semoga Allah melaknat mereka. Begitu ada di dalam Masjidil Aqsa diburu dan disiksa. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya, inilah pemuda-pemuda tadi pernah melaskan batu Allah. Dan ini adalah darah yang terus keluar dari kepala seorang ibu yang dipukuli kepalanya oleh tentara Israel. Tidak ketemu di situ, diburu sampai ke rumahnya, bahkan keluarganya pun diburu, disiksa oleh mereka. Ini kesaksian adik-adik mereka. أساسا اليهود مش دولة كمان تحت راسي تحت كمان على الأرض واحد زبالة مش دولة عشان نقسم الأطفال ويمكن الحين قصفين دارنا لأنه هذا قصفوا دارنا هذيك مرة لا تبقى الحرب.
Salah satu kunjungan saya dilarang untuk memasuki sebuah areal di West Bank tepi barat ke arah Bethlehem, Bapak Ibu. Saat itu ada pembongkaran rumah Mas sekalian, dan inilah kondisi mereka yang kehilangan rumah karena digerus dan dihancurkan Yahudi. Seorang ibu mencoba meyakinkan anaknya, tenanglah, kita bangun lagi rumah lebih bagus daripada ini, nak. Allahu Akbar. Iwafillah, saya hanya tertegun saja, tidak bisa ngapa-ngapain. Apa saya tidak punya kekuatan, Iwafillah? خلاص يما خلاص الدنيا احسن منها وعلى عينيهم لنسكنها خلاص يلا يا شباب. تزعلش خلاص. Dan mereka yang kehilangan rumah ini, lalu mereka diarahkan ke satu tempat dan hanya diberikan tenda terpal, berapa? Tenda terpal memang kokoh, tapi wafillah, kalau di musim dingin itu hanya akan berubah menjadi tenda-tenda kematian, wafillah. Qadarullah, dalam satu rute perjalanan saya terhadang oleh salju di distrik Qobah Sabah. Ini kunjungan tahun 2020 para mulah sekalian nikmati Allah, kalau tidak salah ya. Wafillah, dingin luar biasa. -8 kalau tidak salah. -8 di bawah 0 ini. 8 derajat di bawah 0. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini saya sedang berada di Kebah Distrik menuju ke Simah, arah ke Madain Soleh, Kota Petra. Dan para mulah bisa melihat kita sedang turun salju, dan memang tempat ini adalah tempat yang cukup tinggi. Dari permukaan laut kurang lebih ada 1.600 meter. Itu pun kami bisa berjalan setelah salju, ada kendaraan yang khusus untuk membuang salju. Pengen jalan agak cepat. Maka tidak terbayang mereka yang tinggal di tenda-tenda pengungsian. Mereka diancam oleh dua hal. Satu, guyuran salju yang akan membuat mereka mati membeku, atau bombardir tentara Israel yang siap membom mereka. Iwafillah, ini saudara-saudara kita. Yang membuat mereka hidup sengsara di sini. Kemiskinan, terusir dari kampung halaman, kelaparan, dan pengaruh mencekam karena sewaktu-waktu mereka akan dibombardir oleh Israel. Wafillah. Dan ketika tanya bagaimana kondisi mereka, kaifa halukumul yaum, bagaimana kondisi kalian? Ini jawaban mereka. Saya tidak tahu apa yang harus saya jawab jika Allah bertanya tentang tanggung jawab kita kepada mereka. قدك يا وين بدنا نروح؟ ضاقت على أبك درك يا ابني. خذونا عبيد الله يوفقكم، الله يرزقكم. خذونا تعبت إلا Namun saya yakin bahwa kemenangan itu tadi tidak lama lagi. Alhamdulillah, wafillah. Allah sudah menyediakan 3 pasukan untuk menghentikan semua penderitaan mereka. 3 pasukan yang nama mereka sudah tercantum di surga Firdaus. Haram mereka di situ neraka. Mereka lah yang saya yakini orang-orang yang Allah Azza wa Jalla mengatakan, Al-yawma ahlaltu lakum ridwani wa haramtu lakum ghadabi. Hari ini aku halalkan keriduan aku kepada kalian, dan aku haramkan untuk kalian kemurkaanku. Artinya surga wajib bagi kalian. 3 pasukan yang akan menjadi pasukan Imam Mahdi yang akan dikuatkan dengan turunnya Nabi Isa AS saat itu di salat subuh. Siapakah mereka? Yang pertama, pasukan Ahlu Syam, pasukan dari Palestina dan Suriah, bukan Lebanon dan Jordan menurut saya. Jordan mungkin ada yang bergabung, tapi sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, Jordan masih terkungkung oleh kekuatan Inggris dan sekutunya. Iwabillah, inilah pasukan dari bumi Syam tadi, Palestina dan Suriah.
Rasulullah SAW bersabda, "Satakunu jundan fil Iraq, wa satakunu jundan fil Syam, wa satakunu jundan fi Yaman." Akan muncul mobilisasi pasukan perang di Irak, di Syam dan di Yaman. Irak dengan Syam berdampingan, berbatasan dengan Suriah dan Jordan, Mafraq. Dan Yaman. Ada 3 pasukan, Irak, Syam, Yaman. Ya Rasulullah, in takhdusu fi asrina wa tahrujuna fi asrina, ihtala nabi ayjuni nashtak. Ya Rasulullah, pilihkan untuk kami. Jika mereka muncul di zaman kami, dengan pasukan mana kami harus bergabung? Apa kata Rasulullah SAW? Fa'alaikum bisyam, bergabunglah kalian dengan pasukan Syam. Fa'innal malaikata basitatun ajnihati 'alaiha. Karena sesungguhnya malaikat menaungkan sayapnya untuk menaungi bumi Syam, memberkahi dan merahmati bumi Syam. Allahu Akbar. Ini pasukan yang pertama. Masih bersama saya jemaah? Sampai jam berapa? Wah, sampai selesai. Selesai jam 12, siap? Wah, yakin saya sampai jam 12. Paling jam 10 banyak yang muntaber. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Satu-satu keluar. Sepi nanti jamaah. Pasukan yang kedua, yang akan memenangkan Islam, membawa kebangkitan Islam dunia dan tidak terkalahkan, adalah pasukan pembawa panji hitam dari bumi Khurasan. Yakhruju min Khurasan, akan keluar dari bumi Khurasan rayatun sud, para pembawa panji hitam. La yurudduha syai', tidak ada negara yang bisa mengalahkan mereka. Tidak ada kekuatan militer yang bisa mengalahkan mereka. Mereka menang terus hatta tunsaba bi Ilya, sampai mereka menancapkan panji hitam ini di Ilya. Ilya adalah sebutan lain dari Al-Quds, karena memang itu kota Tuhan, kota semua agama, pusatnya di situ. Semua nabi dan rasul yang Allah utus, 98% memulai dakwahnya di Palestina. Maka disebut Ilya. Iwafillah. Pertanyaan saya, siapakah Khurasan itu? Ada yang tahu Khurasan? Khurasan adalah tetangganya Kediri, yaitu Jombang. Bukan. Khurasan adalah Afghanistan. Allahu Akbar. Ini dia, pasukan dari bumi Khurasan. Ya, silakan Pak. Terima kasih banyak Pak sudah hadir. But clearly Afghanistan is in the heart of Khorasan. The Prophet said, when you see the black flags coming from the direction of Khorasan, go and join that army. That army has already started its march. They know it. And that's why they demonize as a terrorist anyone who supports that army. We will fight till our last drop of blood. So you are in Afghanistan to crush the awakening. Don't you know the history of Afghanistan? It is the graveyard for all the superpowers. It is the graveyard for all the superpower. Ini adalah kuburan bagi negara-negara superpower. Terbukti, tahun 97, Taliban berhasil mempermalukan Rusia. Saat itu dipimpin Boris Yeltsin. Ribuan tentaranya mati di Afghanistan. Ada beberapa tayangan perang di sana. Saya abadikan. Saya cari dari apapun media. Apabila 2015 Amerika, ikon kapitalisme blok barat dunia, 2015 kehilangan 2.500 pasukannya. Artinya, dua negara adidaya terkuat di dunia, Rusia blok timur, Amerika blok barat, kalah di tangan Taliban. Ini pasukan kedua. Bahkan 2006, saya mendapatkan mailing list kiriman dari teman saya. 2006 itu ada satu pasukan yang sepertinya Allah jaga sejak lahir sampai hari ini, dan pasukan ini sepertinya yang akan Allah pilih untuk menjadi pendamping Imam Mahdi. Mereka terjaga dari fitnah seperti Allah menjaga Nabi Musa dari Fir'aun, tidak tersentuh fitnah. Inilah pasukan lain dari bumi Khurasan. Ini bayangkan usia 2006 mereka seperti ini. Kira-kira sekarang berapa usia mereka?
Mereka sedang memutkинkan hafalan mereka. Sambil main bola, baju mereka begitu, nggak pernah lepas peci. Ya walad, ta'al, kam, Mas Mukal Karim, siapa namamu? Khalid, kam juz'an minal Qur'ani hafizda. Berapa juz kamu hafal? 15. Usiamu berapa? 9 tahun sudah hafal 15 juz. Anak kita 9 tahun berapa juz hafal? Bapak-bapak ibu hafal 30 juz kan? Hafal 30 juz apa juz 30? 30 juz apa juz 30? Beda sedikit. Wabillah. Allahu Akbar. Inilah mereka. Subhanallah, Allah jaga mereka dari fitnah akhir zaman. Wabillah. ما أنت للتقصير والهذيان. Ini dari Khurasan. Yang pertama dari Syam, yang kedua Khurasan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, pasukan dari mana? Tadi, insya Allah Indonesia. Betul? Yakin dari Indonesia? Yakin? Kita lihat Indonesia. Hadir di sini untuk membela bendera HTI atau bendera tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah milik umat Islam seluruh dunia, saudara. Dan untuk la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita siap untuk mengorbankan jiwa dan raga kita. Kali itu kita berkumpul untuk menunaikan hadis Rasulullah SAW. Pertama, tidak boleh kita mendiamkan ada kebatilan di depan mata dan kita mampu menghentikannya, tapi kita diam saja. Man sakata anil haqqi fahuwa syaitanun ahras. Siapa yang diam saja ketika kebatilan itu merajalela, ketika kebenaran dihinakan, ketika agamanya dinistakan, Tuhannya dicaci maki, Rasul diinjak-injak kehormatannya, kita diam saja. Fahuwa syaitanun ahras. Itu setan bisu. Wabillah, hanya berkumpul. Sebentar. Orde Baru berkuasa 32 tahun. Tumbang hanya dengan reformasi prematur, aksi saat itu tahun 97, 98. Yang aksi tidak lebih dari 1 juta, tidak sampai 1 juta, betul? Tapi bisa menggulingkan Orde Baru yang berkuasa 32 tahun dan itu jenderal loh pangkatnya. Betul, pangkatnya jenderal. 411212 itu jumlahnya jutaan, 7 juta. Andai kata menginginkan kekuasaan, gampang, itu telunjuk arahkan saja ke Istana Negara dan ke gedung DPR MPR. Selesai. Bukan itu yang kita inginkan. Kita tidak haus kekuasaan, betul? Betapa kita menghormati. Yang kita inginkan keadilan, supremasi hukum ditegakkan di negara kita, betul? Tidak pandang bulu, tidak boleh pilih kasih, betul? Perhatikan, hanya dengan berkumpulnya di istana, perhatikan bagaimana dunia menyambutnya. Bangkit, Mesir bangkit menyambut suruhan kita. Tunisia bangkit, Belanda bangkit, Jerman bangkit, Belgia bangkit, Australia bangkit, bahkan Rusia pun bangkit. Tapi yang Rusia tidak saya perlihatkan. Takut ada yang tersinggung. Artinya kekuatan Indonesia ini memang sedang dipertaruhkan. Ketika Allah bertanya, kita punya jawaban apa yang sudah kita lakukan. Demi Allah, ya wabillah. Maka kami tidak berhenti bersama teman-teman sejak saat itu, ya wabillah. Saya bersama teman-teman terus menggalakkan untuk menyampaikan tentang wajibnya kita membebaskan bumi pada Nabi dan Rasul. Ya wabillah. Yang kita hadapi luar biasa. Siapa ustaz yang akan kita hadapi? Besok kita kaji kembali. Baik? Saya sampai hari Kamis nih. Kita bahas sampai nanti kita bertemu dengan Allah.
Siap sampai bertemu dengan Allah? Materinya maksudnya. Dan lihat bagaimana orang-orang yang mati syahid ketika bertemu dengan Allah. Masya Allah wajah mereka. Nanti saya perlihatkan wajah mereka seperti apa. Bahkan menjelang kematiannya Allah perlihatkan surga untuk mereka. Itulah maksud firman Allah. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Allahu Akbar. Jangan kamu kira orang yang mati di jalan Allah itu mati. Mereka hidup di sisi Allah dan mendapatkan rizki. Orang yang mati syahid mereka tidak mati. Wahillah. Mereka hidup di sisi Allah mendapatkan rizki. Lihat wajah mereka. Lihat wajah mereka. Kira-kira yang mereka lihat apa ya Wahillah? Surgakah atau nerakakah? Kira-kira yang mereka lihat apa? Kita bahas nanti. Kenapa mereka tersenyum? Padahal sampai ditutup dulu. Tutup lagi. Sampai nangis itu. Pemada taruh ya syahid. Katahala ruhuka min jasadik. Apa yang kau lihat ya syahid? Ruhmu sudah terpisah dari jasadmu. Dibuka masih senyum lagi. Hingga akhirnya datang amir mereka dan dimakamkan. Udah makamkan. Syahid dia. Kira-kira yang dilihat surga apa neraka? Nantikan pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Tetap bersama saya. Hadiri kajian ini sampai hari Kamis. Allahu Akbar.